Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1A dengan anggota saya Lulus Sukartaji NRP 046 dan Erlangga Ardiansyah NRP 074. Kami akan menjelaskan mengenai modul 5 kontrol temperatur pemanas tangki air berpengadu untuk mata kuliah instrumentasi dan pengendalian proses. Adapun tujuan dari simulasi ini untuk mengetahui sistem pengendalian proportional integral derivative or PID controller untuk pengendalian temperature dalam tangki dengan memanipulasi posisi valve stem. Nah, adapun permasalahannya, tangki berpengaduk seperti gambar di bawah ini digunakan untuk memanaskan aliran proses sehingga pencampuran komponen mencapai seragam. Jadi di sini ada tangki pengaduk, ada umpan, kemudian steam dipanaskan, ada pengaduknya dan produk keluar di situ ya. Nah, tangki ini dipanaskan dengan steam di sisi coil menggunakan proportional integral derivative or PID controller untuk mengendalikan temperature dalam tangki dan memanipulasi posisi valve stem. Turunkan block diagram lengkap dan fungsi transfer untuk data desain berikut. Yang pertama, umpan memiliki density flow sebesar 68 pound per feet cubic dengan kapasitas panas CP 0,8 BTU per pound degree Fahrenheit dan volume cairan dalam tangki dijaga konstan pada 120 feet kubik. Coil terdiri atas pipa dengan panjang 205 feet, ukuran 4 inch, schedule 40 dan beratnya 10,8 pound per feet, dan kapasitas panasnya 0,12 BTU per pound degree Fahrenheit dan diameter luarnya 4,5 in. Koefisien transfer panas keseluruhan U berdasarkan luas area bagian luar coil dan diperkirakan 2,1 BTU per min feet square degree Fahrenheit. Steam yang tersedia adalah steam jenuh pada tekanan 30 psia dan dapat diasumsikan bahwa panas laten kondensasi adalah konstan pada 966 BTU per pound. Dapat juga diasumsikan bahwa temperatur masuk TI adalah konstan. Untuk nomor 2, aliran umpan F pada kondisi desain adalah 15 feet cubic per menit dan temperatur TI-nya adalah 100 degree Fahrenheit. Isi tangki harus dijaga pada temperatur 150 degree Fahrenheit. Kemungkinan disturbance adalah perubahan laju alir dan temperatur umpan. Bisa di-scroll, Mas Erlangga. Untuk nomor 3, sensor temperatur memiliki kisaran kalibrasi 100 hingga 200 degree Fahrenheit dan time constant atau T adalah 0,75 menit. Control valve dirancang untuk 100% over capacity dengan perubahan hilang tekanan atau pressure drop dapat diabaikan. Valve sama dengan presentasi valve dengan parameter perubahan alpha dan 50. Aktuator memiliki time constant atau V sebesar 0,2 menit. Untuk transfer function proses yang pertama, seperti yang dapat dilihat di layar, dan untuk transfer function sensor temperatur dan transmitter dapat dilihat di layar ya teman-teman. Mungkin Mas Erlangga kursornya bisa digerakkan. Dan untuk transfer function control valve ketiga, WS per MS, transfer function PID controller, MS per epsilon S, dan transfer, dan scroll lagi ke bawah, dan di sini sudah ada gambar dari PNID sistem dari tangki berpengaruh tersebut, dan di sini diketahui untuk GDS-nya sekian dan GPS-nya sekian. Adapun untuk parameternya, A sama dengan 241,5 feet cubic, tau-nya 4,93 menit, dan CM-nya 265,7 BTU per degree Fahrenheit, tau C-nya 0,524 menit, K1-nya 0,62 degree Fahrenheit, feet cubic per menit, KW-nya 1,95 degree Fahrenheit per pound per menit, K2-nya 0,383 degree Fahrenheit per degree Fahrenheit, KT-nya 1% TO per degree Fahrenheit, KV-nya 1,652 pound per menit per persen CO, KSP-nya 1% TO per degree Fahrenheit, tau M-nya 0,75 menit, dan tau T-nya 0,20 menit. Mungkin itu dari penjelasan soalnya. Mas Erlangga dipersilakan untuk menjelaskan bagaimana pembuatan PNID dan pembacaan diagramnya dari simulink. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lulu atas pembukaannya ya mengenai modul 5 tadi ya.
Jadi untuk memulai simulasi dari modul 5 itu sendiri, pertama-tama kita membuka MATLAB terlebih dahulu ya. Kita membuka MATLAB terlebih dahulu, lalu kita masuk ke menu Simulink yang di sini. Ketika nanti sudah diklik Simulink-nya, nanti akan muncul pilihan untuk memilih kita ingin menggunakan template apa. Nah, setelah muncul itu, kita pilih blank space ya. Jadi, untuk ketika nanti sudah diklik blank space, maka akan muncul tampilan seperti ini ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi di modul 5 ini tadi sudah dijelaskan ya mengenai apa saja yang perlu dimasukkan di dalam tangki itu tadi itu sendiri. Jadi untuk alat apa saja yang kita gunakan di sini, Jawa ada beberapa alat yang pertama saya sebutkan ada step, kedua ada gain, ada sum, ada PID controller, ada transfer function, ada max, dan ada scope. Ini pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu step ya. Kita masukkan step dulu di sini. Kita masukkan step. Lalu step yang kedua kita masukkan di atas. Lalu setelah dimasukkan 2, kita tambahin gain atau KSP. Ya, setelah dimasukkan gain, kita tambahkan sum ya, sebagai penambah karena di sini ada komparator ya, teman-teman. Nah, untuk sum-nya sendiri list of sign-nya di sini kita masukkan plus dan minus ya. Untuk sum-nya. Lalu kita masukkan PID controller di sini. Lalu kita masukkan transfer function yang pertama beserta hasil yang sudah kita hitung ya di sini ada 1,652 per 0,2 S plus 2. Lalu kita masukkan transfer function yang di bawah ya. Ini ada 1 per 0,75 S plus 1. Lalu ada transfer function setelah PID control dan transfer function yang pertama. Di sini ada 0,73 per 2,583 S kuadrat plus 5,454 S plus 0,617. Dan ini akan disambungkan ke transfer function yang di atas punya step yang di sini ya, atau disturbance, yaitu 0,325S plus 0,62 per 2,583S kuadrat plus 5,454S plus 0,617. Setelah itu kita tambahkan sum ya di sini teman-teman. Tambahkan sum karena ini bergabung ya, karena ini bergabung. Tambahkan sum. Kita tambahkan max sebagai penyambung semuanya ya. Penyambung semua ini, lalu kita masukkan scope untuk menghitung grafik atau menghasilkan grafik dari modul atau blok diagram yang sudah kita buat. Nah, setelah semuanya sudah terset seperti ini ya teman-teman, kita semua masukkan, kita sambungkan di sini. Mulai dari step disambungkan ke gain yang pertama atau KSP, sambungkan lagi ke komparator yang pertama, sambungkan ke PID, sambungkan ke transfer function yang pertama, sambungkan ke transfer function yang kedua, kita sambungkan ke komparator. Lalu untuk yang di atas, kita sambungkan lagi dari step yang di atas ke transfer function yang di atas, lalu transfer function yang di atas kita sambungkan ke komparator yang di sini. Setelah itu, kita sambungkan ke bawah, ya. Dari sum ini, kita sambungkan ke bawah. Lalu kita kembalikan lagi ke awal sebelum PID, komparator sebelum PID. Nah, setelah itu kita masukkan di sini dari step ini, teman-teman, kita masukkan ke max ya. Kita masukkan ke max. Lalu yang hasil dari sum ini juga nanti akan kita masukkan ke max. Jadi seperti ini. Nah, untuk masuk ke scope-nya di sini ada 2 input ya, teman-teman. Yang pertama dari max, kita masukkan dulu, dan yang kedua ada hasil dari setelah PID. Ya, mungkin ini bisa dilihat teman-teman hasilnya ya seperti apa. Kurang lebih seperti ini untuk diagram ya atau plot-plot diagram yang akan kita kerjakan. Jadi setelah semuanya sudah terplot ya teman-teman di sini, kita masukkan stop time-nya. Di sini saya menggunakan stop time 60. Setelah kita masukkan stop time 60, kita akan lakukan running. Setelah dilaksanakan compiling, maka kita akan cek scope yang ada. Nah, berdasarkan scope yang ada, di sini sudah muncul ya hasilnya, teman-teman. Jadi ini ada legends-nya di atas atau keterangannya. Yang kuning adalah PID controller. Dan yang kedua ada sum yang pertama, ya. Dan yang ketiga itu ada yang step. Ya. Kalau dikembalikan di sini, ini ada sum yang pertama ya. Ini yang step ya, yang dari awal-awal warnanya seperti ini. Dia naik terus konstan. Ya, ini yang step. Karena ini mirip seperti gambarnya step ya teman-teman, bisa dilihat di sini gambarnya step kan. Terus ada warna biru ya, di sini ada sum 1. Jadi setelah dimasukkan ke max itu tadi,
maka bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Terus yang selanjutnya ada hasil dari PID controller. Nah, untuk PID controllernya dia lebih fluktuatif ya teman-teman di sini. Dia lebih fluktuatif dan hasilnya agak lebih ke bawah. Nah, mungkin kalau kita set ya lebih panjang ya, mungkin waktunya 1500, maka grafik hasil dari grafiknya akan jauh lebih berbeda. Jadi akan menunjukkan hal seperti ini. Seperti itu. Oke. Setelah kita mendapatkan hasilnya, maka grafiknya akan kita masukkan ke dalam laporan untuk mengerjakan laporan resmi ya, modul 5 hingga kesimpulan. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami simpulkan untuk record video pada pertemuan kali ini. Saya Erlangga Ardiansyah dan partner saya Mbak Lulus Kartaji. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.